Pertama, kita prihatin ya. Saya ucapkan duka cita kepada keluarga Vina itu ya. Memang pertama dia bilang itu korban pemerkosaan dan tabrak lari. Nah, pertama dibilang tabrak lari dulu. Tapi kalau tabrak lari kok motornya utuh. Motor tidak ada apa-apa. Tapi kok mayat laki-laki ditaruh di situ, mayat perempuan bawa blur gitu ya. Tetapi motornya tidak apa-apa. Nah, itulah kelemahan daripada polisi kita. Karena polisi itu rata-rata tamat SMA, kursus 3 bulan di puncak sana, atau lidi namanya, langsung jadi polisi. Nah, itulah kelemahan daripada negara kita. Harusnya polisi itu kuliah 4 tahun. Kuliah sarjana hukum atau sarjana ekonomi atau sarjana yang potensial lainnya. Tapi ini cuma tamat SMA atau tamat SMP, kursus 3 bulan jadi polisi, gagah-gagahan gitu loh. Nah, itu kelemahan kita yang pertama. Yang kedua, saya lihat dari film itu, setelah saya pikir lama, baru terungkap ternyata perempuannya diperkosa. Kemudian cowoknya juga dibunuh. Tetapi kan polisi harusnya mengantisipasi ini dan telah mengambil sidik-sidik jarinya, termasuk modusnya, karena tidak ada kerusakan pada motor itu. Nah, sekarang dibuat jadi film ya, film Vina, jadi rame lagi. Nah, setelah dari rame, katanya ada polisi atau berseragam polisi atau oknum polisi diduga mengancam keluarganya, jangan dibikin rame lagi, atau mengancam anak tetangganya, jangan dibikin rame lagi, jangan dibikin rame lagi. Nah, ini harus ditangkap karena ini mengetahui ini yang mengancam ini. Jadi orang-orang seperti ini harus segera ditangkap. Lebih bagus Indonesia mati kita bersama daripada membiarkan hidup seperti ini. Gitu loh. Jadi orang yang berani mengancam ini pasti dia tahu apa yang terjadi. Itu menurut saya. Itu karena lari dari penuntutan atau katakanlah penyidikan dan penuntutan dari pengadilan, lari dari situ itu menambah hukumannya. Bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Harus dihukum mati supaya jerak yang lain tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Kalau bisa itu, kalau tangkap orangnya, kita anjurkan dihukum mati. Karena kenapa? Sudah memperkosa wanitanya, juga membunuh suaminya gitu. Dan saya yakin ini pelakunya itu pasti orang hebat. Dan informasi yang saya dengar di televisi itu, dia dari geng motor ya, dan keluarga polisi gitu. Jadi kalau bisa ini harus dihukum mati ini. Dia merubah wajahnya, misalnya merubah wajahnya, merubah polanya, saya yakin sidik jarinya pasti sama. Apapun ceritanya, biar wajah berubah, tapi sidik jari pasti sama. Apabila polisi bekerja untuk mengambil sidik jari daripada mayat-mayatnya itu. Gitu. Memang benar, no viral, no justice. Apa-apa kalau tidak diperalkan, polisi kita ini tidak bisa bekerja. Maka untuk seperti saya minggu lalu di Medan itu, bagaimana preman-preman mengelola TNI, Polri dan Satpol PP, kan prihatin kita. Kok bagaimana itu preman-preman itu yang di Medan bisa memerintahkan TNI, Polri dan Satpol PP? Maka saya datang, tangkap, saya bilang. Saya suruh dulu klien-klien saya itu melapor. Saya kunjung ke rumah sakit, saya kunjung ke polsek itu. Di polres itu kayak bos dia. Sudah membacokin tangan orang, bukannya diborgol. Pas malas anak-anak saya ngomong-ngomong gitu. Tangkap ini, nggak boleh keluar, saya bilang. Maka baru dimasukin penjara. Kemudian di Polres udah 5 bulan,
ditendang ibu-ibu dan bapak-bapak itu sama anaknya ibu-ibu itu, gak ditangkap juga. Tapi begitu saya bilang tangkap ini, berimbas ke situ. Di mana yang tersangka 5 bulan lagi baru ditangkap. Itu yang lain ditangkap, bukannya pelakunya itu. Yang ditangkap adalah yang masang spanduk gitu loh. Jadi seperti inilah polisi Indonesia. Harusnya kalau polisi kita profesional dan modern dan terpercaya, tidak perlu lama-lama. Bayangkan itu polisi itu sampai 5 tahun, 7 tahun itu berkas gitu. Jadi polisi itu adalah jadi tukang tulis buku, mencatat. Untuk apa itu berkas dicatat? Dikumpul di belakang, dikumpul di atasnya itu. Kasus 5 tahun lalu, kasus 6 tahun lalu, kasus 7 tahun lalu. Untuk apa kasus seperti itu? Kalau misalnya ada pelaku, coba catatan begini, kasih ke polisi, sampai di pengadilan, catatan kasih ke jaksa, bawa ke pengadilan, gitu. Kayak di Australia itu kan, sama di Sydney itu kan, cuma 3 minggu udah sampai di pengadilan. Kalau di sini 5 tahun, 7 tahun itu, bingung saya ngeliat polisi. Karena kenapa? Karena polisi kita tidak punya kemampuan. Karena cuma lulus 3 bulan, pulang dari situ langsung pegang senjata. Itu loh. Walaupun ada komandan-komandannya sedikit, satu dari beberapa itu dari alumni Semarang. Ibaratnya perwiranya gitu loh. Tapi kerjanya juga belum tentu bisa. Orangnya satu aja, hukum perjanjian juga belum mahir. Bagaimana kalau orang itu sama dengan di kepolisian, baru lulus belum tentu bisa gitu loh. Jadi seperti inilah penegakan hukum di Indonesia. Makanya Indonesia ini sudah 74 tahun yang merdeka ya, masih memprihatinkan penegakan hukumnya. Ada pertanyaan? Oke.